Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan kita tentang ulumul Quran. Kemarin kita sudah membahas tentang salah satu contoh topik yang dibicarakan di dalam tafsir maudhu'i, dan seperti yang sudah saya janjikan bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode-metode tafsir itu sendiri, yang nanti di dalamnya kita juga akan membicarakan tentang tafsir maudhu'i itu. Kita tahu bahwa Al-Quran senantiasa menjadi sumber rujukan, sumber ajaran, dan inspirator bagi umat Islam untuk dapat mengembangkan kebudayaan dan peradabannya. Oleh karenanya kemudian pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran melalui penafsiran itu merupakan hal yang penting dan menentukan tentang bisa tidaknya umat Islam menjelmakan Al-Quran di dalam kehidupannya. Terkait dengan itu, para ulama senantiasa berusaha untuk bagaimana menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu agar kemudian dapat senantiasa selaras dan sesuai dengan tuntutan zaman. Dan lahirnya beragam corak dan metode penafsiran merupakan salah satu upaya untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan itu, atau untuk dapat mewujudkan kehendak manusia agar Al-Quran benar-benar dapat difungsikan atau dibumikan, sehingga senantiasa menjadi pedoman bagi umat Islam di dalam menghadapi berbagai dinamika zaman dan di dalam menjawab berbagai persoalan. Ada 3 metode tafsir yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Sebenarnya ada satu metode lagi, yaitu tafsir muqarin, namun tidak saya bahas dalam kesempatan ini. Yang dibahas dalam kesempatan kali ini adalah metode tafsir tahlili, metode tafsir ijmali, dan metode tafsir maudhu'i. Masing-masing metode itu dibahas terkait dengan kebutuhannya untuk apa, lalu kemudian kenapa metode ini kemudian beralih ke metode itu, dan lain sebagainya. Karena masing-masing dari metode-metode ini memiliki keunggulan-keunggulan di samping tentunya kelemahan-kelemahan dari ketiganya. Kita mulai dari metode yang pertama yang digunakan oleh para ulama di dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu metode tafsir tahlili. Disebut juga sebagai tafsir taj'i'i karena ia menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya, dengan memperhatikan runtutan ayat sebagaimana yang tercantum di dalam mushaf. Artinya tafsir ini menafsirkan ayat-ayat dari berbagai hal, dari mulai kaitan antara ayat dengan ayat, makna kosakata, kemudian asbabun nuzul, hukum, dan lain sebagainya, dan menafsirkan atau upaya penafsirannya dirunut berdasarkan keseluruhan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran dengan jumlah ayat 6.000 lebih ayat itu ditafsirkan secara menyeluruh. Itu tafsir tahlili. Dan metode tafsir ini biasa digunakan di kalangan para ulama terdahulu. Karakteristik dari tafsir tahlili adalah membahas ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek tadi. Aspek bahasanya, aspek munasabatul ayatnya, dan lain sebagainya. Termasuk kemudian mengungkapkan asbabun nuzulnya apabila ada riwayat-riwayat yang mengungkap tentang asbabun nuzul dari ayat yang ditafsirkan. Dan penafsirannya secara menyeluruh
menafsirkan ayat per ayat secara berurutan, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, kemudian mencari hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, atau antara ayat yang setelahnya dengan ayat yang sebelumnya terkait dengan ayat yang ditafsirkan untuk dapat memahami ayat. Di samping itu, karakteristik dari tafsir tahlili adalah memiliki berbagai corak penafsiran. Dia bisa berbentuk tafsir bil ma'sur, artinya memahami ayat berdasarkan riwayat-riwayat yang sudah ada. Di samping kemudian, dia juga bisa menggunakan tafsir biroi, artinya mufasir sendiri berijtihad terkait dengan makna ayat yang bersangkutan. Dan corak yang lainnya, misalnya tafsir ini bisa juga memiliki corak tafsir ilmi ketika membahas ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Bisa juga bercorak tafsir fikhi, misalnya ketika ayat-ayat yang ditafsirkan kebetulan terkait dengan masalah-masalah hukum. Atau tafsir sufi ketika mengupas ayat-ayat yang terkait dengan masalah-masalah kedekatan manusia dengan Tuhan, ataupun tafsir-tafsir yang lain, atau corak-corak penafsiran yang lain terkait dengan pembidangan keilmuan yang ada di dalam hasanah Islam. Itu karakteristik dari tafsir tahlili. Tafsir yang membahas ayat-ayat Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas secara menyeluruh dan ditafsirkan secara panjang lebar setiap ayat dari berbagai aspeknya. Karakteristik dari metode tafsir tahlili tersebut tentunya banyak keunggulannya, makanya kemudian tafsir ini sangat diandalkan di dalam mengembangkan pengetahuan ulama atau umat Islam dalam berbagai aspek pemahaman terhadap Al-Quran. Namun di sisi lain, ia pun tidak terlepas dari adanya kelemahan-kelemahan terkait dengan pemungsiannya di dalam kehidupan umat misalnya. Keunggulannya antara lain menjelaskan kandungan Al-Quran secara utuh dalam satu mushaf. Artinya Al-Quran yang tadi 6.000 lebih ayat itu ditafsirkan secara keseluruhan. Kemudian mengungkapkan arti kosakata dan penjelasan mengenai arti global ayat, mengemukakan hubungan atau korelasi atau munasabah antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, dan mengungkapkan tentang sebab-sebab turunnya ayat berdasarkan riwayat-riwayat yang ada atau riwayat-riwayat yang diterima baik dari Rasulullah maupun dari para sahabat. Di samping keunggulan-keunggulan tadi, ada sisi kelemahan di dalam tafsir tahlili ini, yaitu dia akan menghasilkan pandangan parsial dan kontradiktif. Maksudnya, karena Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah itu bukan buku ajar, sehingga kemudian di dalam pembahasan topik-topik tertentu tidak sebagaimana halnya kita melihat buku bab per bab. Tapi Al-Quran diturunkan berdasarkan petunjuk Allah, dan maknanya menurut Quraisy antara lain karena dari satu ayat kita bisa melihat berbagai keindahan di dalam Al-Quran, sehingga kemudian Al-Quran tidak runut. Oleh karenanya, ayat-ayat yang membahas satu permasalahan misalnya, dia akan tersebar di dalam beberapa surat. Nah, ketika satu ayat yang bersangkutan ditafsirkan di surat ini, dia mungkin memiliki kandungan hukum yang berbeda dengan ayat yang sejenis yang ditempatkan di surat yang lainnya. Oleh karenanya, ketika satu ayat pertama ditafsirkan secara panjang lebar oleh mufasir di dalam tafsir tahlili ini, dia akan seperti kontradiktif atau bertolak belakang dengan kandungan hukum yang ada di ayat yang sejenis di surat lain. Misalnya, surat yang
terkait dengan masalah khamar misalnya. Di satu ayat Allah mengatakan bahwa khamar itu ada manfaatnya, ada madaratnya. Dibahaslah kemudian oleh mufasir tentang manfaatnya dan madaratnya, tanpa mengatakan tentang bagaimana hukumnya. Sementara di tempat lain Allah menegaskan bahwa khamar itu merupakan perbuatan yang kotor dan harus dijauhi atau dikatakan sebagai haram. Tadi di tempat tadi khamar dikatakan sebagai barang yang ada manfaatnya, dan Allah tidak mengatakan apapun terkait dengan pengharamannya, sementara di tempat lain khamar dikatakan haram. Atau misalnya ternyata ada satu tempat juga yang mengatakan bahwa tidak boleh mabuk pada saat kalian hendak sholat. Itu memberikan pemahaman, kalau tidak digabungkan ayat-ayat itu, akan memberikan pemahaman bahwa seolah-olah Allah membolehkan kalau kita tidak hendak sholat kemudian mabuk, seperti itu. Nah, itu contoh dari pandangan parsial dan kontradiktif ketika sebuah ayat atau ketika Al-Quran diturunkan, ketika Al-Quran ditafsirkan dengan menggunakan metode tahlili ini. Demikian pula banyak ruang subjektivitas, maksudnya karena dari berbagai segi mufasir menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, maka tidak menutup kemungkinan dia membahas ayat-ayat itu dengan lepas kendali atau menggunakan hawa nafsunya atau sesuai dengan peminatannya tanpa mempertimbangkan tentang aspek-aspek yang terkait dengan etika di dalam menafsirkan Al-Quran. Dan bahasan-bahasannya yang sangat komprehensif itu memberikan kesan seolah-olah tidak ada ruang lagi bagi generasi berikutnya untuk dapat berdialog dengan Al-Quran. Karena berbagai segi diungkapkan di dalam tafsir dengan corak tahlili itu, maka banyak pula ruang-ruang masuknya pemikiran Israiliyat. Maksudnya adalah pemikiran-pemikiran yang didapati dari umat-umat terdahulu atau umat-umat yang memeluk agama terdahulu di dalam menyingkap tentang kisah-kisah Israiliyat atau kisah-kisah umat-umat terdahulu. Biasanya Israiliyat yang dikaitkan dengan bangsa Israel, di mana nabi-nabi terdahulu termasuk nabi-nabi yang keturunan Israel kayak Isa, Ibrahim, Musa dan sebagainya. Nah, masuknya pemikiran Israiliyat itu atau kisah Israiliyat itu sendiri atau kisah-kisah nabi-nabi terdahulu sendiri sebenarnya tidak menjadi persoalan. Bahkan itu menjadi sebuah wawasan pengetahuan bagi umat Islam terkait dengan bagaimana cerita Nabi Musa, cerita tentang Nabi Isa, cerita tentang Nabi Ibrahim dan lain sebagainya misalnya. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika kisah-kisah itu dianggap sebagai tafsir atau penjelas dari ayat-ayat yang bersangkutan. Misalnya ketika Allah mengungkapkan tentang bagaimana Ibrahim menegakkan tauhid, justru yang ada di dalam pemahaman kita adalah bagaimana kemudian Ibrahim itu tidak mempan dibakar misalnya. Itu yang justru dianggap sebagai penjelasan dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Atau misalnya kisah tentang bagaimana seorang laki-laki yang dengan tetap setia kepada keimanannya tidak tergoda dengan perempuan, dan bagaimana caranya dia kemudian menolak secara halus ajakan perempuan yang dikisahkan di dalam Yusuf misalnya. Itu yang berkembang seolah-olah ayat surat Yusuf itu bercerita tentang seorang laki-laki yang tampan, yang kemudian dijadikan sebagai surat yang dibaca pada saat seorang perempuan sedang mengandung misalnya, biar anaknya seganteng Yusuf. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang kemudian membuka peluang masuknya pemikiran-pemikiran Israiliyat ke dalam penjelasan Al-Quran yang terkandung di dalam corak atau metode tafsir tahlili. Beberapa kitab yang ada di dalam atau yang membahas Al-Quran dengan metode tahlili ini dapat Anda simak di sini, dan salah satunya mungkin yang
cukup terkenal dan kebetulan saya memiliki referensi untuk dijadikan sebagai contoh, yaitu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim. Berikutnya kemudian metode tafsir ijmali. Dari satu sisi, yaitu dengan menafsirkan Al-Quran secara keseluruhan ayat, ini sama dengan tafsir tahlili yang tadi. Namun, bedanya adalah tafsir ini atau metode ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, secara global atau ikhtisar saja. Sehingga tafsir ijmali dimaknai sebagai tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas dengan bahasa populer dan mudah dimengerti. Namun, seperti tadi dikatakan bahwa dia mencakup keseluruhan ayat-ayat yang ada di dalam mushaf. Kalau tadi tafsir tahlili itu biasanya menjadi pegangan para ulama yang sudah paham dengan bahasa Arab, misalnya paham dengan riwayat-riwayat hadis dan ingin memahami atau menganalisis ayat-ayat Al-Quran secara komprehensif. Kalau tafsir ijmali ini lebih cocok bagi pemula. Makanya tafsir jenis ini biasanya banyak diajarkan di pesantren-pesantren. Dan kita nanti melihat salah satu contohnya adalah tafsir Jalalain. Mungkin tafsir ini sangat terkenal di Indonesia karena diajarkan di berbagai pesantren. Dan diajarkan kepada para santri sebagai orang yang memulai untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Ataupun tafsir ini cocok bagi orang-orang yang tidak punya banyak waktu untuk dapat memahami Al-Quran dan tidak membutuhkan penjelasan atau analisis ayat-ayat Al-Quran secara detail. Dengan kata lain bahwa tafsir ini merupakan cara sistematis dalam menjelaskan makna-makna Al-Quran dari segi hukum dan hikmahnya. Namun, pembahasannya bersifat umum dan ringkas, sehingga mudah dipahami oleh semua orang dari berbagai tingkat intelektual. Ciri-ciri yang ada di dalam metode tafsir ijmali itu tentunya memiliki keunggulan dan kelemahan. Pertama, keunggulannya adalah praktis, mudah dipahami. Seperti tadi dikatakan, tafsir ini mudah untuk dipahami orang dari berbagai kalangan intelektual. Dari mulai kiai sampai santri, mudah untuk mempelajari tafsir ini. Lalu karena ruang penafsirannya yang sempit, terbebas dari penafsiran Israiliyat. Tidak ada kisah-kisah yang dapat dibahas di dalam metode tafsir yang seperti ini karena memang sangat singkat penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'annya, dan bahasa yang digunakan oleh mufasir juga biasanya bahasa yang akrab atau populer sehingga dekat dengan bahasa Al-Qur'an. Keunggulan itu tentunya kemudian menyisakan sisi kelemahannya bahwa petunjuk Al-Qur'an menjadi parsial, sama seperti kasus tafsir tahlili tadi ketika ada ayat-ayat yang menunjuk pada satu pembahasan, kemudian karena terdapat di dalam surat-surat yang terpisah, maka pemahaman terkait dengan ayat-ayat yang bersangkutan juga terpotong-potong atau bahkan kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Dan penjelasannya menjadi dangkal karena di sini tidak ada analisis terkait dengan kebahasaan, tentang hukum dan lain sebagainya. Artinya ruang analisisnya sangat sempit. Dan kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir ijmali ini sangat banyak juga, dan salah satunya adalah tafsir Jalalain yang tadi saya sebutkan, yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Itu yang dua nama itu yang kemudian membuat tafsir ini dinamakan sebagai tafsir Jalalain. Kita lihat contoh dari dua metode tafsir tadi. Kebetulan saya punya aplikasi Al-Quran Al-Hadi, dan di dalam aplikasi Al-Quran ini
ada dua kitab yang tadi dikelompokkan ke dalam metode penafsiran Al-Quran yang berbeda. Ada tafsir Jalalain dan ada tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat ilustrasi, bukan ilustrasi, contoh ya. Contoh bagaimana kemudian perbedaan dari kedua metode tafsir itu di dalam membahas atau di dalam memahami tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim misalnya yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Kalau tafsir Jalalain kita lihat tidak lebih dari 4 baris, bahkan 3 baris, dan dari ketiga baris itu penjelasan tentang Bismillah dimulai dari baris kedua sehingga sangat ringkas, dan di dalam penjelasannya pun makna-makna yang diungkap oleh Jalalain itu tidak sulit. Misalnya mengungkapkan tentang kata ismun itu yaitu meminta pertolongan kepada Allah di sini. Nah, dimaknai seperti itu. Allah sendiri kemudian hanya dipahami sebagai nama khusus bagi Tuhan dan tidak buat yang lain. Kemudian Ar-Rahmani ditafsiri sebagai Allah yang maha pemurah dan kemurahannya itu adalah untuk seluruh makhluknya. Kemudian Ar-Rahimi, kemurahan Allah yang hanya dikhususkan bagi orang-orang mukmin. Dan penjelasan bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Itu saja yang kemudian ada di dalam tafsir Jalalain terkait dengan tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Kita bandingkan dengan Ibnu Katsir misalnya. Ayat pertama surat Al-Fatihah yang ditafsirkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, kita lihat misalnya dimulai dari penandaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung saja secara nominal, dan ini salah satu contoh dari metode tafsir tahlili, di mana kalimat Bismillahirrahmanirrahim kemudian ditafsirkan sampai berhalaman-halaman. Ketika kita membuka halaman berikutnya, di sini masih membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dan tadi dikatakan bahwa jenis tafsir ini mengungkap ayat Al-Quran dari berbagai aspeknya, kemudian juga beragam corak ada di dalam tafsir ini. Misalnya ini ada simbol-simbol yang terkait dengan riwayat dari Rasulullah, sehingga memahami Bismillahirrahmanirrahim juga dikaitkan dengan riwayat-riwayat yang berasal dari Rasulullah atau dari para sahabat. Kemudian ada penunjukan dari ayat-ayat yang mengungkap kata yang sama, sehingga ini menunjukkan tentang penafsiran ayat dengan ayat di halaman berikutnya, dan ini masih membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Halaman ketiganya juga masih membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, dan kita lihat di sini biasanya ini berupa syair-syair Arab yang mengupas tentang kosakata yang ada di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu, atau memahami kata kalimat Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan kosakata yang biasa digunakan di dalam syair-syair Arab kuno. Halaman berikutnya masih membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, dan kita lihat masih satu penggal dari ayat Bismillahirrahmanirrahim itu tersisa di halaman keempat yang membahas tentang Bismillah itu. Halaman kelimanya pun masih mengupas tentang itu, dan kita baru menemukan potongan ayat berikutnya dari surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirrahmanirrahim, di halaman ke-6. Ini perbandingan secara nominal barangkali, bagaimana ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan dengan menggunakan metode tahlili dibandingkan dengan metode ijmali.
Metode tafsir berikutnya adalah tafsir maudu'i. Kata maudu'i sendiri secara harfiah berarti judul, topik, sektor, atau tema. Sehingga tafsir maudu'i dimaknai sebagai tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara menghimpun, membahas, menganalisis kandungan ayat Al-Quran dari berbagai surat yang berkaitan dengan persoalan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sehingga kemudian persoalan yang ingin dicarikan jawabannya di dalam Al-Quran dapat dijawab secara utuh dan komprehensif. Pada awal perkembangannya yang disebut dengan tafsir maudu'i itu adalah menafsirkan ayat secara menyeluruh dengan memahami misi awal dari ayat itu, misi awal dari surat itu, kemudian misi utamanya serta kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya atau satu bagian dengan bagian dari ayat dari surat yang bersangkutan untuk kemudian dapat memahami apa makna inti dari surat yang ditafsiri itu. Namun pada perkembangan berikutnya sekitar tahun 60-an 70-an berkembang metode tafsir maudu'i dengan corak yang berbeda, yaitu mencoba untuk memahami sebuah permasalahan atau sebuah topik yang dihadapi oleh umat atau yang ingin dikupas, lalu mencari jawabannya dari Al-Quran dengan cara mengumpulkan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang topik yang sama. Bentuk yang kedua inilah yang kemudian kita lihat dijelaskan oleh Quraisy Shihab di dalam langkah-langkah penafsirannya. Yang pertama menetapkan masalah, artinya menetapkan topik apa yang akan dicarikan jawabannya di dalam Al-Quran itu. Lalu berikutnya menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan topik yang bersangkutan, mengurutkan ayat sesuai dengan masa turunnya. Maksudnya tujuannya adalah untuk memahami nasih mansuh misalnya, mana ayat yang hukumnya dihapuskan dan mana ayat yang menghapuskan hukumnya tersebut. Kemudian memahami juga tentang asbabun nuzulnya, bahwa ayat-ayat yang mengungkap topik yang sama bisa jadi kemudian memiliki asbabun nuzul yang berbeda, atau untuk menyiratkan mana hukum yang diperluas, mana hukum yang dipersempit, dan memahami hubungan atau korelasi antara ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang terkait dengan masing-masing surat. Artinya sekalipun metode maudu'i ini mencoba untuk mengambil ayat-ayat yang terkait dengan topik, tapi ayat-ayat itu sendiri tidak dipisahkan makna secara umumnya terkait dengan surat-surat tempat ayat-ayat itu diambil. Dan selanjutnya menyusun kerangka pembahasan, misalnya diawali dengan apa topiknya, lalu kemudian berikutnya membahas secara makna harfiah dari kata-kata yang terkait dengan topik itu yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, kemudian melengkapinya dengan hadis-hadis yang relevan, kemudian menganalisis ayat-ayat menjadi satu kesatuan untuk dapat menemukan jawaban dari Al-Quran terkait dengan persoalan yang diajukan. Contohnya adalah seperti yang minggu sebelumnya saya sampaikan, satu topik yang mengungkap tentang Lailatul Qadar misalnya. Itu salah satu contoh topik yang kemudian diangkat di dalam buku Profesor Quraisy Shihab, Wawasan Al-Quran, Membumikan Al-Quran. Adapun keunggulan dan kelemahan dari tafsir dengan metode maudu'i ini, keunggulannya adalah menjawab tantangan zaman. Artinya
kita hari ini ketika mendapati banyak persoalan di dalam kehidupan atau umat menghadapi banyak persoalan, dan ketika ingin mendapati jawaban dari persoalan itu dari Al-Quran, maka topik ini akan dengan praktis dapat menjawab apa yang dikatakan oleh Islam atau dikatakan oleh Al-Quran terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Misalnya tentang kebangsaan katakanlah, maka ayat-ayat yang mengupas tentang topik-topik kebangsaan atau kenegaraan itu dicarikan di dalam Al-Quran yang tersebar di berbagai surat, kemudian ditafsirkan secara menyeluruh dan dinamis. Karena setiap persoalan mungkin datang hari ini sebagai sebuah persoalan, di hari lain ada persoalan yang lain, maka secara dinamis kemudian itu dapat dijadikan sebagai pegangan bagi umat Islam dari generasi ke generasi, dan membuat pemahaman terhadap permasalahan yang dibahas itu menjadi utuh, tidak parsial, karena mengaitkan keseluruhan ayat-ayat yang membahas tentang topik yang sama. Dan dengan dihubungkannya antara satu ayat dengan ayat yang lainnya di dalam Al-Quran, maka akan menghapus anggapan bahwa terjadi adanya kontradiksi antara ayat-ayat yang satu dengan ayat-ayat yang lainnya. Karena setelah diurutkan ayat-ayat tersebut, kemudian bisa dipahami mana yang turun sebelumnya, mana yang turun setelahnya, mana yang kemudian maknanya dikaitkan dengan kondisi masyarakat tertentu, misalnya dari sisi asbabun nuzulnya, kemudian ayat yang lainnya ternyata dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang berbeda. Sehingga dari situ dapat dipahami tentang tidak adanya kontradiksi di dalam ayat-ayat yang mengupas suatu permasalahan, sekalipun mungkin kandungan hukumnya beda. Katakanlah yang tadi dicontohkan tentang manfaat dan madarat dari khamar itu dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang memang belum dihukumi oleh Al-Quran, karena masih di tahapan masyarakat Mekah misalnya, yang terbiasa untuk mengkonsumsi minum-minuman yang memabukkan. Lalu kemudian ketika baru berdiri masyarakat Madinah di awal-awal pengembangannya, Islam masih mentolerir tentang kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu, sehingga pengharaman atau pelarangan minum-minuman keras itu baru sebatas tidak boleh diminum ketika hendak sholat misalnya. Nah, ketika kemudian ayat yang lain mengatakan bahwa itu adalah rijun min amri syaiton, itu diterapkan pada kondisi ketika umat Islam sudah stabil, sudah kokoh keimanannya. Itu pemahamannya yang terkait atau penghapusan anggapan kontradiktif dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kelemahan dari metode tafsir maudhu'i ini adalah memenggal ayat-ayat Al-Quran dan membatasi pemahaman ayat. Maksudnya ayat Al-Quran itu tidak melulu membicarakan satu topik atau membicarakan satu permasalahan, tapi bisa jadi ada berbagai permasalahan yang diungkap dalam satu ayat, namun karena yang akan dibahas itu adalah topik tertentu, maka bagian-bagian lain yang diangkat sebagai isu dari ayat yang sama itu tidak dibahas. Kitab-kitab tafsirnya, salah satunya adalah kitab tafsir Quraisy Shihab, wawasan Al-Quran, tafsir maudhu'i atas berbagai permasalahan. Dalam buku ini mungkin kalian juga memiliki banyak hal yang kemudian dibahas terkait dengan isu-isu atau masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Kemudian ada tafsir Al-Quranil Karim karya Mahmud Saltut, tafsir surat Yasin. Nah, ini merupakan metode maudhu'i awal, yaitu menafsirkan surat Yasin secara komprehensif. Surat Yasin saja seperti itu. Kemudian yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, misalnya tafsir Al-Insan fil Quran, memahami bagaimana
pandangan Al-Quran atau pandangan Islam terkait dengan manusia, atau al-mar'ah fil Quran, perempuan dalam Al-Quran. Ini topik yang mungkin banyak diungkap pada masa sekarang ini terkait dengan posisi perempuan di dalam kehidupan masyarakat Islam. Kemudian karya Abul A'la Al-Maududi, Ar-Riba fil Quran. Jadi membahas tentang bagaimana Al-Quran mengungkapkan tentang riba, atau bagaimana cara memahami riba yang dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Itulah saudara-saudara sekalian mengenai metode penafsiran di dalam Al-Quran, atau metode-metode penafsiran yang diupayakan oleh para ulama untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita terkait dengan pengenalan kita terhadap Al-Quran dan tafsir-tafsir Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.